Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, ma'asyar muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya dan menjadikan kita istiqamah di atas jalan ketaatannya sampai ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin amin. Ada banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan seorang duduk di majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Yang semua itu adalah agar menjadi penyemangat kita semuanya, motivasi agar seorang muslim, seorang mukmin itu istiqomah terus menuntut ilmu syar'i. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, awwalut talbis iblis, kata beliau, perangkap iblis yang pertama kepada manusia adalah sadduhum an sabilil ilm, menghalangi mereka dari menuntut ilmu. Itu awwalut talbis iblis, perangkap iblis yang paling pertama yang akan dilakukan oleh setan, iblis dan bala tentaranya adalah menghalangi manusia untuk menuntut ilmu. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh Ibnu Jauzi, ketika seorang itu tidak mau menuntut ilmu agama, maka dia akan tersiap-siap di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Dia akan mengikuti setiap seruan, dia akan terombang-ambing dalam arus berita yang mungkin itu tidak benar berita tersebut. Makanya Nabi SAW jauh-jauh hari mengatakan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang yang pendusta dipercaya, orang yang terpercaya didustakan. Yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang berkhianat dikasih amanah dan orang yang amanah dikhianati. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, dan akan berbicara, akan muncul di zaman itu ruwaybidah. Maka para sahabat bertanya, wa ma ruwaybidah ya Rasulullah? Apa itu ruwaybidah ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril 'ammah. Orang yang rendahan, yang tidak punya ilmu, berbicara pada perkara yang menyangkut kemaslahatan umat. Ketika seorang tidak memiliki ilmu, maka dia akan terombang-ambing, dia akan mempercayai orang yang pendusta, akan menjadikan pengkhianat menjadi panutan. Ilmu agama inilah yang akan membimbing seseorang agar dia terus berjalan di atas jalan keistiqomahan. Fastaqim kama umirt, kata Allah Azza wa Jal, istiqomahlah kalian sebagaimana kalian diperintahkan, yaitu istiqomah di atas jalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, mengerjakan berbagai perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas lanjutan tafsir dari surah Al-Baqarah. Kita masuk ke ayat 25. Ya Bapak Ibu sekalian, bisa dibuka Al-Quran di handphonenya atau Al-Quran mushaf. Al-Baqarah ayat 25 sampai 29. 25 sampai 29. Silakan bisa dibuka terlebih dahulu. Kita akan baca bersama-sama 25 sampai 29.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Baik, saya akan bacakan terjemah dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Ayat ke-25, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Ayat 26. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah,
dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Ayat 27, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat 28, maka mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat 29, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengambil 2 pelajaran saja dari ayat ini ya, ayat 25 sampai 29. Yang pertama adalah terkait dengan kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikannya kepada umatnya. Jadi di ayat ke-25 itu kata para ulama tafsir itu ada 3 pembahasan. Yang pertama, orang yang memberi kabar gembira. Yang kedua, jalan untuk mendapatkan kabar gembira itu, cara untuk mendapatkan kabar gembira itu. Yang ketiga, kabar gembiranya itu. Yang pertama, siapa yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan wa basyir, berilah kabar gembira wahai Rasulullah, yaitu kepada umatnya. Ini diantara fungsi Nabi dan Rasul dan para pengikut Nabi dan Rasul, yaitu para ulama. Di antara tugas Nabi dan Rasul adalah memberikan kabar gembira kepada umatnya agar mereka semangat beramal. Ya, kalau di sini kabar gembiranya ya surga. Jadi orang akan terpengaruh, termotivasi untuk beramal soleh. Ini diantara cara ya, diantara cara untuk mengajak orang lain beramal soleh adalah dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan amal. Namanya kabar gembira. Fadhailul a'mal. Disebutkan fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan. Dan itu betul, gak ada masalah. Hanya saja keutamaan-keutamaan amal itu harus dengan dalil yang sahih. Ya, harus dalil yang sahih. Meskipun memang sebagian para ulama mengatakan seperti Imam Nawawi dan selainnya boleh menyebutkan hadis yang dhaif pada perkara fadhailul amal, tapi dengan syarat-syarat. Ada 3 syarat disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Lemahnya tidak terlalu parah. Ini hanya diketahui oleh orang-orang yang belajar hadis, ilmu hadis, takhrij hadis, sanad hadis. Ya. Dia syarat yang kedua adalah dia di bawah dalil lain yang sahih, maknanya sesuai dengan dalil lain yang sahih, baik itu Al-Quran ataupun hadis. Yang ketiga, tidak diyakini itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau terpenuhi 3 syarat ini, boleh beramal dengan fadhailul amal ya, boleh membacakan fadhailul amal, keutamaan amalan, kalau memang hadisnya apa? Dhaif, tapi dengan syarat tersebut, 3 syarat ini. Adapun Imam Muslim contohnya ya, Imam Muslim, Imam Bukhari lebih kencang lagi, tidak boleh sama sekali ya menggunakan hadis yang dhaif, apalagi hadis palsu. Kalau hadis palsu maudhu itu sepakat para ulama tidak boleh digunakan ya. Kalau disampaikan pun disampaikan untuk agar orang apa? Waspada, hati-hati kalau ini hadisnya hadis yang palsu ya. Jadi tidak semua hadis yang kita dengar itu apa? Sahih. Ini diantara kelemahan masyarakat Indonesia, dan ini diantara perhatian kita ya para pendakwah juga adalah mengenalkan hadis kepada masyarakat Indonesia secara khusus, karena perhatian masyarakat Indonesia secara umum itu masih lemah kepada hadis, sehingga nggak tahu ini hadisnya sahih atau nggak sahih gitu ya. Perlu untuk apa? Disampaikan kepada umat. Ini yang pertama. Jadi yang memberikan kabar gembira itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan kabar gembira itu, yaitu surga? Nanti akan kita sebutkan. Kata Allah Azza wa Jalla, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi cara untuk mendapatkan surga yang ini adalah kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla adalah dengan iman dan amalan soleh. Iman dan amal soleh. Nah, di sini saya ingin tekankan terkait dengan amal soleh. Jadi amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang soleh. Nah, sekarang saya tanya bapak-bapak, soleh itu artinya apa? Baik, ya, soleh. Namanya Pak Soleh artinya orang baik. Iya. Soleh, solehah, orang baik. Jadi amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla hanya amalan solehan, amalan yang soleh. Jadi nggak semua amalan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam surah Al-Maidah Allah katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa saja. Nggak semua amalan itu diterima. Kapan amalan itu diterima? Kalau amalan itu disifati dengan soleh. Apa itu soleh? Kapan amalan itu menjadi soleh? Kalau terpenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Ya, ikhlas dulu, Pak. Kalau nggak ikhlas bukan amalan soleh. Artinya ikhlas itu apa? Kita hanya mengharapkan wajah Allah, ridho Allah, pahala dari Allah saja. Kita bacakan hadis, ya tujuannya untuk dapat pahala dari Allah. Tidak ada tujuan-tujuan lainnya. Kita baca ayat Al-Quran, tujuannya adalah untuk dapat pahala dari Allah. Kalau ada tujuan-tujuan yang lain malah jadi tidak ikhlas. Untuk Allah Azza wa Jalla saja. Yang kedua syaratnya apa? Mutaba'ah atau ittiba', yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa dua hal ini, ikhlas dan sesuai tuntunan Rasul, maka amalan itu bukan amalan soleh. Artinya tidak diterima. Contoh, orang ikhlas, saya kurban ikhlas ayam satu kandang. Kurban Idul Adha, ikhlas satu kandang ayam. Itu satu kandang ayam itu lebih mahal daripada satu ekor kambing. Ya. Tapi kira-kira dianggap sebagai kurban atau enggak itu? Tidak. Karena kurban itu hanya dari bahimatul an'am. Ya, bahimatul an'am itu cuma 3. Unta, sapi, kambing. Sapi dan kerbau ini sebagian para ulama mengatakan bolehlah kerbau. Padahal sebenarnya kerbau itu bukan dari sapi, Pak ya. Kerbau itu kan keluarganya banteng. Kan itu. Coba kalau ke kebun binatang, Pak, lihat nama keluarganya ya, nasabnya itu. Nasabnya banteng itu bukan dari sapi. Tapi boleh lah. Kalau dia ikhlas berkurban Idul Adha tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka amalannya apa? Sia-sia, tidak diterima sebagai kurban. Ya, dia diterima sebagai sembelihan biasa saja. Gitu. Atau orang kebalikannya, dia menyembelih sapi. Nah, berarti kan ini sudah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, tapi riya, supaya dapat pengakuan dari masyarakat, orang-orang, Masya Allah Bapak Fulan kurban dengan sapi, kurban dengan sapi. Nah, ini sesuai tuntunan Nabi tapi tidak ikhlas. Amalan soleh atau bukan? Bukan juga. Jadi cara untuk mendapatkan surga itu kita beriman dan kita beramal soleh. Maka ini Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan, setiap amalan kita harus ada dua perkara ini. Kita ikhlaskan niat untuk Allah Azza wa Jalla. Kita hadir kajian bukan karena apa? Bukan karena mencari eksistensi. Masa gak enak saya datang kajian, akhirnya apa? Datang ke kajian karena gak enak. Sungkan. Ini malah jadi tidak amalan soleh. Sudah ikhlaskan saja duduk di sini untuk dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau seorang mengerjakan amalan dengan ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu sia-sia.
Makanya Nabi SAW itu sangat sayang kepada umatnya. Nabi tidak mau umatnya capek beramal tapi tidak diterima karena tidak sesuai dengan tuntunan beliau. Maka beliau ingatkan dengan tegas bahwa setiap amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW itu ditolak. Supaya kita nggak capek, Pak, tanpa hasil. Ya, capek tanpa hasil. Ini kan sia-sia. Ya, Nabi SAW sayang kepada kita, inginnya kita capek menghasilkan. Nah, ini poin yang kedua, yaitu cara untuk mendapatkan kabar gembira ini adalah dengan iman dan amalan soleh. Kita sudah tahu apa itu iman, apa itu amalan soleh. Yang ketiga, kabar gembiranya. Apa itu kabar gembiranya? Annalahum jannat. Bagi mereka itu orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka berhak mendapatkan surga. Jannat, bahkan bukan satu surga. Kalau satu surga namanya jannah. Kalau ini apa? Jannat. Surga-surga, taman-taman yang banyak. Jannah itu disebut dengan jannah karena lebatnya pohon-pohonannya. Ya, lebatnya pohon-pohonannya sehingga nggak kelihatan orang kalau masuk ke dalam, karena saking lebatnya daun-daunannya itu, saking apa? Lebatnya, penuhnya, hijau, indahnya itu nggak kelihatan kalau orang masuk ke dalam kebun tersebut. Ini disebut dengan jannah. Ya. Bahwa bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Yang mengalir di bawahnya sungai. Kata Ibnu Katsir rahimahullah membawakan riwayat dari sebagian para salaf bahwasanya sungai di surga itu tidak ada jalurnya. Laisa laha ukhdud. Tidak ada jalurnya. Jadi kapanpun dan dimanapun penduduk surga ingin minum dari sungai, maka bisa didapatkan di situ. Yatafajjar, dia langsung keluar di situ. Dan sungainya itu kan juga bermacam-macam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Surga yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Ada sungai yang rasanya tidak asin, lezat, segar. Minha, ya, matsalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Susu yang tidak pernah berubah rasanya. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Sungai dari khamr yang lezat bagi peminumnya, tidak menjadikan pusing. Kalau di dunia kan bikin pusing. Kok tahu, Pak? Bukan pengalaman, katanya, Pak, ya, katanya. Gak boleh bongkar aib, ya. Katanya gitu, katanya bikin pusing. Tapi di surga khamril ladzatil lisyaribin, khamr yang lezat bagi peminumnya. Wa anharu min asalin musaffa. Yang keempat adalah sungai dari madu yang jernih, sudah dibersihkan madunya. Itu kabar gembira, ya. Ketika orang diberikan gambaran kabar gembira seperti itu, orang Arab loh, Pak. Orang Arab itu kan daerah yang nggak banyak sungai seperti kita dan nggak banyak kebun seperti kita. Subhanallah, tadi saya lewat ke sini, sempat mampir ke kebun jeruk saya. Baru pernah saya masuk ke kebun jeruk. Masya Allah, indahnya. Bagi saya, bagi Bapak mungkin kan biasa saja kan. Karena tiap hari ke kebun, Pak, ya. Kalau orang tiap hari lihat itu biasa. Tapi bagi orang Arab didengarkan ayat seperti itu luar biasa. Itu sudah sudah kebayang itu. Lezat sekali. Tapi nggak selesai sampai di situ, Pak. Kata Allah, kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap kali diberi buah-buahan, maka penduduk surga mengatakan, ini yang dulu kita diberi rizki dengannya dulu. Kata para ulama tafsir ada dua tafsiran. Dulu itu maksudnya di dunia. Jadi diberikan buah-buahan untuk penduduk surga, tufah ketufah. Apelnya seperti apel di dunia, maksudnya bentuknya, warnanya, tapi rasanya beda. Ya, ketika dirasakan
Oh ini nggak seperti jeruk Semboro ini. Lain ini lebih enak. Ini jeruknya, ini jeruk namanya. Jadi dulu kita diberi jeruk juga dulu. Buah naga juga ini. Buah naga Semboro ini, Masya Allah. 1%. Iya, Pak. Bentuknya, namanya, warnanya sama, tapi ketika dirasakan beda. Beda rasanya. Dan kata para ulama, tafsiran yang kedua, buah yang diberikan pertama dengan buah yang diberikan kedua rasanya beda lagi. Jadi diberikan apel, kita makan, beda dengan yang di dunia. Diberi yang kedua, beda dengan yang tadi. Diberi yang ketiga, beda lagi dengan yang tadi. Makanya gak ada bosan, Pak, di surga itu. Gak ada yang bosan di surga. Kan gak ada kebosanan di surga. Kalau kita makan apel rasanya sudah tahu, itu bosan, Pak. 1, sudah. 2, mungkin 3, udahlah, cukup. Karena bosan. Karena sudah tahu, sudah ada ekspektasi, sudah ada rasanya kayak gitu sudah. Tapi di surga, buah pertama dengan buah kedua beda rasanya. Buah ketiga beda lagi. Buah keempat beda lagi. Sehingga tidak pernah ada bosannya, subhanallah. Rumman, karuman kata sebagian para tafsir, delimanya, bentuknya, warnanya sama dengan yang di dunia. Tapi kalau dimakan beda rasanya. Dimakan yang kedua beda lagi rasanya. Ketiga beda, subhanallah. Rumman tahu Pak ya, delima Pak. Di sini produksi delima juga, banyak delima juga Pak. Nggak ada, belum. Masya Allah. Saya pernah kalau alhamdulillah kalau Allah mudahkan saya ke umroh itu mesti ke Taif. Karena ada paket perjalanan ke Taif, dan Taif itu terkenal dengan delimanya. Delima sana tuh beda dengan delima di Indonesia. Delimanya merahnya khas, rasanya enaknya juga lain. Itu baru di dunia, subhanallah. Bagaimana lagi dengan di akhirat? Apakah selesai sampai di situ? Belum selesai. Kata Allah, walahum fiha azwajum mutahharatun. Bagi mereka punya istri-istri yang bersih. Bapak-bapak udah senyum-senyum duluan tuh. Istri-istri. Semangat. Mantap ini. Ada sebuah hadis yang tadi saya baca sambil berjalan ke sini. Jadi Nabi SAW mengabarkan bahwasanya setiap mukmin itu nanti masuk surga memiliki minimal 2 istri dari hurul ain. Al-hurul ain, dari bidadari surga minimal. Sampai 72 bidadari. Lemas gak Pak itu? Tapi gak ada lemas ya Pak. Itu baru bidadarinya kata para ulama. Belum lagi istrinya yang di dunia. Itu lain lagi. Istrinya di dunia berapa? 1 yang tertulis Pak. 1 Pak ya, salah 1. Istrinya datang kayaknya. Kalau istrinya datang 1. Ya ditambah itu dengan istrinya yang di dunia. Kalau istrinya di dunia 4, ya 4 semuanya. Dengan ditambah al-hurul ain, bidadari-bidadari di dunia yang banyak. Wah, ini janji yang sangat menggiurkan bagi kaum laki-laki. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau laki-laki punya banyak istri, ya, istri gimana? Bidadara Pak. Ya. Kata para ulama, tidak. Istri akan bersama suaminya. Akan bersama suaminya, dan itu cukup bagi istri. Nah, karena kata para ulama, kenapa kok kayak gitu? Apakah itu adil berarti? Jawabannya adil. Karena kesenangan laki-laki itu wanita. Kalau kesenangan wanita itu bukan laki-laki, Pak. Kesenangan wanita itu perhiasan. Masya Allah. Sudah belikan perhiasan, Pak? Apa malah dijual ini perhiasan? Iya. Jadi Allah Azza wa Jalla sudah berikan kenikmatan yang adil. Laki-laki diberikan istri yang banyak, karena memang senangannya laki-laki istri. Gitu kan?
Istri. Cuma di dunia kan dipaksa satu, Pak. Kalau boleh ya nambah, Pak ya. Cuma kan keadaan tidak memungkinkan. Ya. Kalau bisa lebih. Dan itu boleh kan gitu. Adapun istri wanita itu kesenangannya bukan pada laki-laki yang banyak. Perempuan itu cenderung satu cukup sama suaminya saja. Ya, sama suaminya cukup. Makanya bidadari surga itu disifati oleh Allah qasiratut tarf, hur maksuratun fil khiyam. Dia pandangannya terbatas. Dia nggak mau lihat laki-laki lain, hanya lihat laki-laki ini saja. Sehingga nggak butuh sama laki-laki yang lain. Ya. Tapi kalau istri pernah punya pasangan banyak, artinya menikah dengan laki-laki yang pertama mungkin ditinggal mati, nikah lagi dengan laki-laki kedua mungkin dicerai, nikah lagi dengan laki-laki ketiga, lalu wafat dengan laki-laki yang ketiga itu. Maka kata para ulama, maka dia bersama suami yang paling terakhir. Suami yang paling terakhir, dan itu saja sudah satu, dan itu istrinya akan menjadi lebih indah daripada bidadari surga. Kenapa? Karena bidadari surga itu tidak merasakan letihnya kehidupan dunia, Pak. Tidak pernah merasakan letihnya ngurusi suaminya, tidak pernah merasakan letihnya ngurusi anak-anaknya, tidak pernah merasakan letihnya ngurusi rumahnya, tidak pernah merasakan sabar menghadapi suaminya. Kan gitu, bidadari surga nggak pernah. Yang menghadapi itu semua siapa? Istri kita. Maka di surga nanti dia akan paling cantik, lebih indah daripada bidadari surga. Nah, mungkin muncul pertanyaan lagi, apa nggak cemburu, Ustaz? Itu istri kita di dunia aja cemburu luar biasa. Kita mau nambah satu nggak boleh. Ya. Gimana di surga 72? Gimana jawabannya, Pak? Tidak ada jengkel, Pak. Di surga itu tidak ada dengki. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kata Allah Azza wa Jalla, kami cabut kedengkian dari dalam hati penduduk surga. Gak ada lagi dengki. Mungkin kalau di dunia dengki, Pak, punya istri lagi marah-marah, istri pertama, ya, apalagi diam-diam ternyata sudah punya anak cucu, ya, wah itu dengki, marah, emosi. Tapi kalau di surga dicabut rasa itu, sehingga ala sururin mutaqabilin, bahagia di atas kebahagiaan, saling berhadap-hadapan, gak ada lagi cemburu. Ya, wah enak, Pak ya. Itu baru kebayang itu. Makanya ini apa? Kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla supaya kita semangat beramal soleh. Dan istri-istrinya ini kata Allah mutahharah, istri-istri yang suci. Kata para ulama tafsir, maksudnya suci itu suci dari kotoran yang nampak, tidak ada haid. Wanita di surga nggak pernah haid, tidak ada buang air besar, buang air kecil, umbel, nggak ada. Bau apa? Kecut nggak ada, Pak. Nggak ada semuanya, hilang semuanya. Dan tidak ada keburukan-keburukan dari dalam jiwanya. Lisannya tidak pernah menyakiti suaminya lagi. Mungkin di dunia menyakiti. Jadi berubah istri kita nanti di surga itu apa? Berubah. Subhanallah, jadi lebih cantik, lebih indah lagi. Ya, namanya azwajum mutahharah, istri-istri yang suci, disucikan, bahasa Allah, disucikan. Jadi lahir batin dia suci, bersih. Ya, tidak mengeluarkan mani, tidak mengeluarkan air liur, air kencing, bersih semuanya. Bisa dinikmati kapanpun. Subhanallah, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, ya. Sekaligus ini sebagai kebalikan dari pembahasan sebelumnya. Sebelumnya itu kan kita membahas tentang orang munafik dan orang kafir. Balasannya itu neraka dan seperti ini dan seperti itu. Ya, dari ancaman-ancaman. Lalu setelah itu datang apa? Kabar gembira. Dan itulah mengapa Al-Quran dinamakan dengan sab'an mathani, 7 yang berulang-ulang. Di antara maknanya adalah kalau setelah menyebutkan penduduk surga, biasanya menyebutkan penduduk neraka. Supaya apa? Supaya jelas.
supaya jelas inilah yang benar, itu yang salah. Ya, tujuannya seperti itu. Baik, pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang telah kita baca, bahwasanya terkadang Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan seseorang tidak paham Al-Qur'an. Coba Bapak Ibu sekalian bisa baca ayat ke-26 ya. Kata Allah, adapun orang-orang yang beriman maka mereka yakin perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Adapun orang kafir mengatakan, apa maksud Allah menjadikan ini menjadi perumpamaan? Nah, artinya apa? Orang-orang kafir itu tidak paham dengan Al-Quran. Apa sebabnya? Apa sebabnya yang menjadikan orang itu tidak paham dengan Al-Quran? Jadi sering dibacakan ayat Al-Quran, sering disebutkan ayat-ayat hadis-hadis, tapi tetap tidak masuk ke dalam hatinya, tidak menjadikannya lisannya lebih baik, tidak menjadikan amalan solehnya lebih baik, tidak menjadikan perilakunya kepada orang-orang terdekatnya lebih baik. Itu kan namanya tidak masuk ke dalam hatinya. Sebabnya adalah kekufuran yang ada di dalam hati mereka, kemaksiatan lah bahasa kitanya. Lebih umumnya kemaksiatan yang ada di dalam hati seseorang itu menjadikan dia terhalang dari hidayah Al-Quran. Makanya dalam ayat yang lain, surah Al-A'raf, Allah mengatakan, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan pemahaman Al-Quran itu kepada orang-orang yang ada kesombongan di dalam hatinya. Istakbiruna fil ard. Dia sombong, berjalan di muka bumi dengan kesombongan yang ada di dalam hatinya. Gak boleh Bapak Ibu sekalian. Dan ini diantara tipu daya setan. Kadang kita merasa lebih hebat dari orang lain. Misalnya kita sudah sering ngaji, akhirnya memandang orang yang tidak ngaji dengan meremehkan. Itu gak boleh. Misalnya kita pasang jenggot, lalu apa? Meremehkan orang yang belum mampu untuk berjenggot. Itu salah juga, gak boleh. Misalnya kita sudah bisa pakai wanita kita ya, istri kita atau anak kita sudah bisa pakai apa? Hijab yang menutup aurat syar'i. Lalu ketika ada orang yang belum bisa, ya mungkin belum tahu atau belum mampu imannya, lalu kita cenderung apa? Meremehkan, merendahkan. Nah, itu namanya sombong, istikbar. Gak boleh yang seperti itu. Ya, karena kita mendapatkan kemudahan oleh Allah, dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa taklim, bisa baca Quran, bisa sholat, itu kan semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Gak ada andil kita tuh, gak ada apa. Kadang sebagian orang merasa paling berjasa dalam dakwah. Oh, saya ini yang berdakwah, saya yang paling berjasa dalam dakwah. Akhirnya dia apa? Akan meremehkan orang-orang yang mungkin gak seberjasa dia di dalam berdakwah. Ente apa berdakwah cuma gitu-gitu saja. Kami dong berdakwah ke sini ke sana gitu. Ini penyakit setan ini. Ya, penyakit, bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini salah satu senjata ampuh iblis untuk merusak amalan manusia. Ya, untuk merusak amalan manusia. Hadir di pengajian, sholat itu di masjid itu amalannya besar, pahala besar. Tapi ketika setelah beramal kita merendahkan, meremehkan orang yang enggak sholat, orang yang mungkin belum beramal seperti apa yang kita sudah kerjakan, akan menjadi sebab rusaknya amalan kita. Kata Abdullah bin Mubarak, seorang salaf, ma ra'aitu sifatan fil musallin syarran minal ujub. Saya enggak pernah melihat ada sifat yang lebih buruk dari orang-orang yang sholat melebihi sifat ujub. Ujub itu merasa hebat karena bisa mengamalkan amalan-amalan yang besar, meremehkan, merendahkan orang lain. Justru itulah yang menjadikan seorang dijauhkan dari pemahaman Al-Quran. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya senantiasa mewasiatkan kepada Bapak Ibu sekalian dan orang-orang yang sering yang saya sampaikan kepada mereka agama Allah ini, agar tawadhu kepada kebenaran. Kebenaran itu bisa muncul dari siapapun, meskipun dari orang yang paling kita gak sukai. Kalau itu kebenaran dan memang itu benar, terima. Meskipun itu bukan kelompok kita. Ahlus sunnah wal jamaah itu tidak pernah ta'assub kecuali kepada Al-Quran dan sunnah. Gak pernah fanatik. Oh, itu bukan kelompok kita, udah jangan dibantu. Itu bukan kelompok kita, jangan dibantu. Enggak.
Ahlussunnah wal Jamaah itu senantiasa mengajak manusia untuk bersatu padu pegangan tangan. Selama itu adalah kebenaran, terima. Kalau ada saudara kita yang salah, benarkan dengan cara yang terbaik. Itu sikap apa? Ahlussunnati wal Jamaah. Tidak ada fanatik, tidak ada taklid buta, ya. Kebenaran itulah yang seorang Ahlussunnah pegang. Selama itu benar, dakwahkan itu, ya. Dan selama kita ada kesalahan, kita terima, kita dengarkan kesalahan. Dan kalau itu memang kesalahan kita, saya akui, oh ya, saya salah, saya siap untuk kembali kepada kebenaran. Tapi kalau itu adalah permasalahan yang memang bisa didiskusikan, artinya memang itu perkara yang akan terus berbeda pendapat gitu, maka ya kita nggak bisa paksakan. Maka kesepakatan kita adalah sepakat untuk tidak sepakat. Sepakat untuk apa? Tidak sepakat. Ya sudah, jalan sendiri-sendiri. Kalau itu memang apa yang Anda yakini kebenaran, silakan. Ya, ini adalah di antara pelajaran-pelajaran Bapak Ibu sekalian yang bisa kita ambil dari surah Al-Baqarah ya pada pengajian malam hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla melembutkan hati kita semuanya, menjadikan kita orang-orang yang mudah menerima kebenaran, menjadikan kita orang-orang yang lebih baik lagi, sehingga kita mendapatkan apa yang diberi kabar gembira dengan surga ya ketika kita wafat kelak. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya semohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.